Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur buat kesempatan yang Allah berikan kepada kita, di mana pagi ini setelah kita bangun dari tidur, kita bisa memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Itu adalah anugerah yang besar dari Tuhan bagi kita. Dan juga kita akan membaca, merenungkan firman Allah. Pembacaan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus pasal 12. Dalam bagian ini kita melihat bagaimana hamba Allah yang dipakai oleh Allah luar biasa ini, yaitu Rasul Paulus, tetapi juga mengalami pergumulan di dalam hidupnya karena ada masalah yang terjadi dalam hidupnya, dan ternyata itu pekerjaan kuasa kegelapan, ya, pekerjaan iblis. Dan untuk itu dia sudah berdoa meminta kepada Tuhan, tapi doa itu tidak dikabulkan oleh Tuhan. Permintaan itu tidak dikabulkan Tuhan. Nah, mengapa permintaannya tidak dikabulkan Tuhan dan tetap masalah yang dihadapi harus melekat di dalam diri hamba Allah ini? Karena ada maksud Tuhan. Mari kita melihat firman Allah. Kita membaca 2 Korintus pasal 12 ayat 7, 8, 9, dan 10, ya. Mulai dari ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Hamba Allah ini berdoa, meminta kepada Tuhan supaya utusan iblis itu undur daripadanya. Nah, apa itu persoalan, pergumulan yang dihadapi oleh hamba Allah ini? Nah, itu berbicara tentang ada kelemahan di dalam tubuhnya, ya, tetapi bukan perbuatan dosa yang dilakukan, ya, bukan. Tetapi ada satu tantangan yang harus dihadapi, ada kelemahan yang harus melekat di dalam tubuhnya, ya, dan itu rupanya pekerjaan iblis. Nah, jadi iblis ini menggocoh dia, menekan dia, memberi siksaan kepada dia, ya, kepada hamba Allah ini. Dan oleh karena perbuatan iblis ini, hamba Allah ini menderita, ya, menderita. Jadi dia meminta kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadanya, supaya serangan-serangan itu tidak terus, ya, mengenai dirinya, ya, tidak menekan dirinya. Tetapi Tuhan tidak mengabulkan permintaan daripada hamba Allah ini. Jadi tetap aja utusan iblis itu, ya, ada di dalam dirinya dan memberikan tekanan. Dan untuk persoalan ini, hamba Allah ini nggak bisa keluar dari masalah ini, ya, dari pergumulan ini. Jadi dia tetap dalam kondisi menderita, dan itu satu kelemahan yang dialami oleh hamba Allah ini, karena ini rupanya serangan terhadap fisiknya, ya, ada serangan yang dialaminya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam terjemahan lain dikatakan, tetapi ini ingin saya katakan dalam firman Allah yang hidup,
karena pengalaman-pengalaman itu hebat sekali, maka Allah takut kalau saya menjadi besar kepala karenanya. Jadi diberikanlah kepada saya suatu penyakit, ya, suatu penyakit yang sampai sekarang menjadi duri dalam daging, yaitu utusan iblis untuk menyakiti dan mengganggu saya dan menurunkan harga diri saya. Ya, jadi sakit itu membuat orang, wah, dia juga sakit. Kira-kira begini, hamba Allah ini mengalami pernyataan Allah yang luar biasa. Bahkan dia mengalami pengalaman spiritual, ya, naik ke surga. Dia juga mengalami, ya, perbuatan-perbuatan di dalam pelayanannya luar biasa, mengusir setan, ya, menyembuhkan, dan banyak hal yang luar biasa. Jadi pernyataan-pernyataan yang luar biasa ini bisa membuat dia nanti jadi sombong, gitu loh, hamba Allah ini. Jadi kalau seorang yang melayani dan pelayanannya hebat, waspada, itu bisa jadi sombong orangnya, bisa jadi, ya, membanggakan dirinya. Nah, tetapi karena ada utusan iblis ini, ada penyakit yang dialami, ini membuat hamba Allah ini, ya, sepertinya akhirnya direndahkan orang lain. Kira-kira begini, saya bisa atau dipakai oleh Allah membuat mujizat untuk kesembuhan. Nah, tetapi ternyata saya sakit dan tidak sembuh-sembuh. Nah, orang berkata, dia buat mujizat, dia buat kesembuhan. Kok dia sendiri gak sembuh-sembuh? Kok dia sendiri sakit? Nah, jadi saya akhirnya merasa, aduh, gimana ya? Tuhan tolong dong supaya saya sembuh. Tapi itu enggak, kamu memang harus sakit. Jadi siapa bilang kalau seseorang yang bisa membuat mujizat melalui kuasa Tuhan, tentunya, ya, dipakai oleh Tuhan membuat apa? Kesembuhan. Terus orangnya yang hamba Tuhan ini nggak boleh sakit. Siapa yang bilang begitu? Tidak. Jadi bisa saja sakit. Nah, tetapi waktu hamba Allah ini sakit juga minta kepada Tuhan supaya utusan iblis itu pergi. Ini pekerjaan kuasa gelap, pekerjaan iblis. Nah, tetapi Tuhan bilang enggak, biar tetap dia digojlok, biar ada terus penyakit. Nah, maka dikatakan ini, dan ini menurunkan harga diri saya, kata Rasul Paulus. Dan itu bisa terjadi dalam hidup kita sebagai pelayan Tuhan. Wah, dia sih melayani hebat, ya, bikin mujizat, loh, kok dia saja kok enggak sembuh sih. Dan untuk itu hamba Allah ini berdoa, ya, dikatakan sudah 3 kali, ya, 3 kali ini berbicara tentang keseriusannya meminta kepada Tuhan, ya, keseriusannya untuk dia lepas dari, ya, perbuatan iblis untuk menggocoh dia tadi, ya. Tetapi jawab Tuhan tidak, ya. Jadi tidak diangkat itu penyakitnya, dan dia tetap mengalami penderitaan itu, kelemahan itu. Hamba Allah yang tetap mengalami kelemahan. Nah, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Kira-kira begini Bapak Ibu, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, oke, kita sudah melayani dan wah, luar biasa pelayanan yang kita lakukan. Tapi Tuhan izinkan juga ada kelemahan di dalam diri kita. Kelemahan dalam diri kita bukan berarti kita melakukan dosa, ya, bukan. Kelemahan itu ada sesuatu penderitaan yang bisa kita alami dan kita udah berdoa untuk itu, tapi kok Tuhan tidak tolong kita, ya, artinya memang dibiarkan kelemahan itu. Dan itu rupanya pekerjaan iblis. Nah, ketika Tuhan izinkan, itu ada maksud Tuhan. Nah, persoalannya kita bisa terima enggak? Kadang-kadang begini, saya sudah melayani Tuhan, saya berdoa, melayani ke sana kemari, dan ada banyak diberkati. Kenapa masalah hidup saya seperti ini? Oh, bisa saja masalah ekonomi, ya. Oh, ini hamba Allah ini hebat melayani, tapi ekonominya kok begitu terus, ya. Dan siapa bilang bahwa dengan ekonominya yang lemah ini, terus kita bilang, wah, hamba Allah ini kurang iman? Nggak bisa, ya. Jadi supaya dengan keadaan ekonomi yang cukup ini, yang tidak berlebih ini, yang tidak jadi kaya raya ini, yang membuat hamba Allah ini, ya, tidak menyombongkan diri. Sebab kalau nanti karena pelayanannya sudah hebat, kemudian jadi orang kaya, jadi diberkati, ya, kemana-mana harus naik pesawat pribadi, ya, kemudian dia harus guna kendaraan yang mewah, pakaiannya yang harus mewah, jam tangannya mewah, semuanya mewah. Nah, ini berbahaya. Ini akan membuat hamba Allah ini jadi jatuh.
Ya, jadi supaya tidak menjadi sombong, ya bisa saja Tuhan izinkan ekonomi pas-pasan aja. Tapi siapa bilang dengan ekonomi pas-pasan ini bahwa dia tidak diberkati? Ya, jadi ini maksudnya. Jadi dikatakan hamba Allah ini meminta, berdoa kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripada dia. Tetapi Tuhan katakan apa di ayat 9? Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegang atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Akhirnya hamba Allah ini menerima kenyataan, dia harus menerima kelemahan itu. Ya, maka dikatakan karena itu aku senang dan rela. Ini menarik. Ini menarik sekali. Ini kita seringkali nggak mampu seperti hamba Allah ini, punya pernyataan luar biasa. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Oh, tuh. Berapa banyak orang yang tidak siap melayani, tidak siap mengikut Kristus karena diperhadapkan dengan kelemahan-kelemahan dalam dirinya, dalam hidupnya. Kok begini Tuhan hidup saya? Saya sudah serius, saya sudah sungguh-sungguh melayani, berdoa, berpuasa. Wow, dahsyat, luar biasa saya lakukan. Saya juga bisa buat mujizat itu. Tapi kenapa kok hidup saya seperti ini? Kenapa kelemahan ini? Kenapa penyakit ini? Nah, akhirnya tidak bisa menerima kelemahan itu. Tetapi hamba Allah ini setelah berdoa dan dia mengerti maksud Tuhan, mengapa Tuhan izinkan itu, supaya dia tidak menjadi pribadi yang sombong karena dipakai oleh Allah. Jadi ada kelemahan di dalam tubuhnya, ada penyakit dalam tubuhnya yang tidak sembuh-sembuh. Dan dia berkata, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu siap, rela menerima kelemahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara, dalam hidup kita? Oh, berat Pak Pendeta, ini susah. Kalau boleh ya janganlah. Kalau boleh saya seperti mereka yang lain itu loh, ya melayani hewan, setia kepada Tuhan, dan juga berkatnya juga hebat, luar biasa. Ya kalau boleh Tuhan, ya masing-masing kita punya bagian tersendiri. Kalau boleh, ya silakan kita minta. Tapi kalau Tuhan izinkan harus ada kelemahan, bagaimana? Siapkah menerima? Apa kelemahan yang harus dialami oleh hamba Allah ini? Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Apa maksudnya kok lemah jadi kuat? Nah gini, saya mengalami kelemahan itu misalnya, saya nggak berdaya. Kok kenapa di dalam kelemahan itu aku kuat? Nah di dalam kelemahan itu, di dalam ketakberdayaan itu, ya aku hanya berharap kepada Tuhan. Aku baru bisa rasakan, oh aku bisa seperti ini karena Tuhan. Jadi baru aku rasakan kuasa Tuhan. Seringkali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang tidak mengalami atau tidak merasakan kelemahan dalam hidupnya, semuanya beres, sehat, kuat, diberkati. Seringkali dia tidak melihat kekuatan Allah di dalam dirinya. Dia hanya bisa melihat kekuatan dirinya sendiri. Hebat saya, akhirnya sombong kan? Tetapi ketika kita ya di dalam kelemahan itu, ketidakberdayaan itu, seringkali kita baru sadar, wah Tuhan betul, selama ini aku bisa lakukan segalanya, pekerjaan, pelayanan, kegiatan, wah aktivitas yang dahsyat, itu karena Engkau Tuhan, karena Engkau. Nah pada saat kita tak berdaya, bukankah di situ kita baru melihat kuasa Tuhan? Baru kita sungguh-sungguh betapa Tuhan itu dahsyat. Itu baru pengakuan kita. Tetapi seringkali ketika semua beres, pengakuan kita hanya sekedar, tidak sungguh-sungguh. Ya Tuhan baik, ya Tuhan memberkati, ya tidak punya makna yang dalam, ya pengalaman yang sungguh-sungguh mengakui keagungan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Kalau kita bandingkan ketika kita begitu lemah tak berdaya dan kita hanya berserah kepada Tuhan,
Nah, di situ berbeda ya. Di situ baru kita lihat, wah, kuasa Tuhan dahsyat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak selalu doa permohonan kita dikabulkan oleh Tuhan. Ya, ini salah satu bukti dari pengalaman hamba Allah ini yang serius dia berdoa. Ya, dan apa yang diminta itu ya wajar. Nah, siapa yang sakit kemudian tidak wajar meminta untuk sembuh? Ya, tidak ada. Tentu wajar dong. Ya, sesuai dengan firman Allah kan, ketika kita mengalami kelemahan, mengalami penyakit, minta dong. Ya, jadi tidak salah dalam berdoa hamba Allah ini, tetapi dia mampu ya mengikuti kehendak Allah, menyelaraskan kehendaknya kepada kehendak Allah. Nah, Allah berkehendak supaya memang utusan iblis itu ada di dalam dirinya untuk menggocok dirinya, untuk menyesah dia, untuk membuat dia lemah, tak berdaya itu. Itu Tuhan izinkan di situ, ada maksud Tuhan rupanya supaya dia tidak menyombongkan diri. Nah, dikatakan ya, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, sebelumnya dikatakan bahwa dia punya pengalaman yang luar biasa, penyataan-penyataan Allah yang luar biasa. Dia rasakan, dia nikmati, dan dia dipakai oleh Allah. Tetapi ada duri dalam daging, ada masalah yang harus dihadapi di dalam dirinya, ada penyakit yang tidak sembuh-sembuh, dan itu membuat harga dirinya bisa direndahkan orang lain. Tapi tidak apa, karena itu tujuannya dari sisi Allah adalah baik. Maka kita lihat kebenaran firman Tuhan ya, ini sungguh tepat sekali, luar biasa ya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi waktu Tuhan izinkan kelemahan itu terjadi dalam diri kita, itu baik. Salah satunya adalah supaya kita tidak menyombongkan diri. Nah, jadi mari beri diri kita seperti hamba Allah ini, rela menerima kelemahan yang ada. Bukankah kelemahan itu karena perbuatan dosa kita? Bukan ya, tapi seperti yang saya jelaskan tadi, ada masalah yang harus kita hadapi, ada duri dalam daging. Kita harus siap menerima itu. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara kita sekalian, ya Tuhan izinkan akhirnya ada kelemahan yang kita alami, bersyukurlah. Terima kasih Tuhan, aku rasakan di dalam kelemahan ini aku kuat karena Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan menguatkan, meneguhkan iman percaya kita. Apapun yang terjadi, apapun situasi yang kita alami, jika itu memang harus kita alami oleh seizin Tuhan, jadi ada maksud Tuhan, maka kita harus menerima dengan sukacita. Jadi ketika doa permohonan kita tidak dikabulkan oleh Allah, jawabannya adalah tidak, maka kita harus menerima setiap jawaban daripada Tuhan. Kita akan masuk dalam doa-doa kita, tetap percaya kepada Tuhan, berdoa, dan kita ya mengikuti kehendak Allah, ya mengikuti kehendak Allah. Kita bisa meminta, tetapi jawaban dari Tuhan yang terbaik tentu Tuhan berikan kepada kita. Sebelum menaikkan doa-doa kita, kita naikkan satu pujian.